Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya ya di channel Sahabat Sahur Indonesia. Apa kabar nih? Semoga hari ini baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oke teman-teman, berhubung ini sedang banyak beraktivitas di rumah ya. Seperti saat ini saya juga sedang di rumah saja, jadi saya akan memberikan makan ular peliharaan saya ya, yang kemarin sudah saya kasih anak itik. Nah ini teman-teman yang mau saya kasihkan ya, tapi yang satu ekor aja, bukan yang gede ya, tapi yang satu, yang ini yang satu aja. Tapi ini juga lumayan sih, ukurannya sudah 1,5 kilo loh teman-teman, jangan salah ya, ini gede juga untuk ukuran si ular ya, udah 1,5 kilo ya beratnya ayam ini. Nah ini loh, jadi kan ini gini ceritanya, ayamnya kan sedang turun, sekarang sedang turun harga ya, jadi lumayan lah, tadi iseng-iseng beli dua, tapi yang satu nanti mah dibuat goreng apa dibuat soto apa sop ya, tapi yang ini saya kasihkan ke ular saya. Lah malah saya turu ya, tangi mati kayak pitik malah saya molor aja loh. Yo tangi kan sudah dicaplok ya teman-teman, tapi ada enggak saya ambil gambarnya sih, soalnya kasihan. Soalnya pas di video yang kemarin pas yang saya kasih anak itik itu banyak yang komplain, waduh itu kasihan anak itiknya. Jadi ini tadi sengaja tidak saya shoot ya. Ini sudah dibelit ya, sudah dililit ya teman-teman. Dan ini si piton masih menunggu si ayamnya ini. Sampai amat cedet loh, amat hotel. Diremes ini. Jadi dia masih menunggu proses si ayam ini mati ya teman-teman. Jadi dia baru proses menelannya nanti kalau si ayam ini sudah benar-benar mati ya teman-teman. Jadi menunggu dulu. Jadi si rahang ular ini, jenis piton ini bisa terbuka sangat lebar ya teman-teman, sehingga bisa menelan hewan lain yang berukuran besar ya. Yang ular dapat terbuka lebar karena adanya tulang tengkorak khusus, berbeda dengan getah ya, mulutnya bisa sangat terbuka lebar ya. Jadi hewan atau mangsa yang dimangsanya sangat mudah ditelannya, walaupun itu prosesnya lama ya, tergantung mangsanya, besar kecil mangsanya ya. Dan rahang ular memang berbeda dengan kita manusia ya, karena rahang ular tidak menempel di tulang tengkorak, melainkan menempel di otot ligamennya ya, jadi terpisah ya. Jadi bisa terbuka sangat lebar ya, 10 kali lipat dari mangsanya ya, walaupun kepalanya kecil. Ini ayam dengan ukuran 1,5 kilo, 1,5 bisa masuk, walaupun nanti agak lama ya teman. Coba teman-teman browsing lihat itu loh di YouTube, dan itu ada yang ular memangsa kambing, rusa, terus anak sapi, anak kerbau, bahkan rusa yang ukuran dewasa sampai itu beserta tanduknya itu kan, itu bisa ditelan loh teman-teman. Luar biasa ular ya. Jadi seperti sangat rakus, memang sangat rakus ya, apa saja tidak pilih-pilih untuk si piton ini. Dia ketemu mamalia, kalau memang dia bisa mengukur, bisa kira-kira bisa ditelannya, pasti akan ditelannya juga ya. Nah, memang nggak pilih-pilih untuk jenis ular ini ya, kalau makan ya ketemu, bahkan kalau ketemu dengan manusia, kalau memang ukurannya sudah maksimal besar ya, bukan tidak mungkin akan dimangsanya juga ya, karena dia memang punya tuh bukan
bukan mangsa utama ya manusia, tapi kalau dia sedang terancam atau kepepet, bukan tidak mungkin manusia pun akan jadi mangsanya ya teman-teman. Jadi hati-hati kalau emang di hutan ya, untuk jangan sendiri lah. Kalau memang itu diyakini ada habitat ular yang sangat besar, kita harus waspada ya teman-teman. Soalnya si ular ini memang tidak memiliki bisa, tapi dia itu lilitannya sangat mematikan teman-teman, bisa meremukkan tulang ya teman-teman. Nah ini masih proses mencari kepalanya dulu ya dari si ayam ini ya teman-teman, kita tunggu aja. Caranya di Indonesia sendiri kan beberapa waktu terakhir pernah terjadi ya teman-teman, saudara kita atau itu pernah yang di Sulawesi pernah juga jadi korban ini ya, si ular ini, jenis ular ini maksudnya ular piton ini ya teman-teman. Malaysia di dalam ular ya, bukan 1, 2, 3 ya, di beberapa negara juga ada kasus manusia di telan ular ya. Jadi memang ini nggak pilih-pilih, kalau sudah ukuran besar seperti ini ular piton ini, jenis piton ini dia bisa memangsa apa saja yang ukurannya lebih besar dari kepalanya ya teman-teman. Apalagi yang sudah berukuran di atas 8 meter itu kita sudah harus waspada, kita tidak bisa dihandle untuk 1 orang 2 orang ya itu. Jadi memang sangat bagus ya. Ini sudah buka. Jadi ini teman-teman, jeda waktu makan si ular ini bisa berlangsung beberapa hari ya teman-teman, bahkan beberapa minggu atau bahkan sampai bulan ya, tergantung yang dia makan, besar kecil yang dia makan ya. Saat ular ini jarang makan atau jarang aktif, rupanya sistem pernapasannya tidak aktif loh teman-teman, tapi setelah makan ular jadi tidak aktif, yang aktif justru malah sistem pencernaannya ya teman-teman. Ternyata proses pencernaan ular juga dimulai dari mulutnya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi memang mangsa yang ditelan secara utuh oleh ular rupanya memberi keuntungan tersendiri loh teman-teman bagi si ular. Soalnya dia kan menelan bulat-bulat dari sampai itu bulu, rambut, kuku dan tulang, bahkan cangkang telur itu kan dia telan bulat-bulat ya. Coba kalau dikunyah pasti akan melukai dari sistem pencernaan si ular sendiri itu ya teman-teman. Soalnya untuk seperti rambut, bulu kan itu kan tidak bisa dicerna, ya. Jadi memang mempunyai cairan khusus ya di mulutnya, seperti air liurnya ini sangat pekat kental kan, seperti paslin. Jadi ini berfungsi sebagai semacam pelumas ya teman-teman. Jadi membantu untuk si mangsa ini, walaupun ukurannya besar, dia akan bisa masuk, bisa mudah ya, walaupun lama ya prosesnya, tergantung besar kecil ukuran yang dimangsanya itu ya. Jadi air liurnya ini sangat khusus ya, bisa membantu proses pencernaan juga karena mengandung asam yang sangat tinggi ya. Jadi seperti paslin ya. Jadi ini masih proses menelan ya teman, dipulak balik wes air kong di seko buakong itu lagi si proses. Jadi seperti ini ya teman-teman, ya masih proses ya, mencari yang lebih enak untuk posisi ditelannya ya teman-teman. Sepertinya ini mau ditelan dari belakang, dari buakongnya dulu ya, tidak dari kepala seperti yang kemarin itu anak itu juga dari buakongnya. Jadi seperti ini ya teman, dia masih proses melilit terus, istilahnya merapikan untuk si mangsa ini agar supaya bisa lebih mudah untuk ditelannya ya, walaupun dari samping, dari belakang,
dia akan menelannya karena dia mempunyai ini rahang samping dan kanan kiri ini bisa fleksibel ya teman-teman, bisa turun naiknya itu bisa menyesuaikan di mangsa itu ya, jadi bisa terbuka lebar nanti kalau sudah dia memposisikan pas untuk si mangsa ditelan. Untuk rahang kanan dan kiri ini bisa seolah-olah terlepas, padahal itu tidak terlepas, ya masih menempel di ototnya, cuma memang terpisah dari antara rahang atas dan bawah, itu bisa melebar ya. Jadi seperti ini teman-teman si ular proses makannya ini teman-teman, sepertinya dia sudah memposisikan ya untuk bersiap-siap ditelannya ya teman-teman, sudah rapi ya. Dia sudah melumburi sedemikian rupa si ayam ini dengan air liurnya yang tadi seperti paslit, masih berusaha menelan, sangat lebar ya. Jadi walaupun susah payah, dia akan bisa menelannya ya teman, karena dibantu dengan cairan liurnya tadi yang sangat pekat ya teman. Ini sudah mulai dilebarkan rahangnya, dia memposisikan si mangsa ini agar bisa masuk ke mulutnya. Dia seperti mengunyah, jadi memang ini ototnya ini sangat lentur ya teman-teman, untuk seperti menghisap ya, seperti menghisap itu loh ototnya. Jadi diregangkan dan dikendorkan, diregangkan dan dikencangkan, itu sistemnya seperti itu. Jadi seperti tersedot itu ya si mangsa ini. Jadi memang seperti ini prosesnya, luar biasa ya teman-teman untuk si ular ini proses makannya. Wes pokoknya diolah lagi komburi kita teman Irfan. Wes, oh bener dari belakang rupanya. Jangan salah ya teman, ular ini tidak akan tersedak ya, atau keseretan atau bahasa Jawa ini keseretan atau tersedak, karena memang dia mempunyai rahang yang khusus ya. Ada antara rahang dan lubang hidung itu mempunyai desain yang khusus ya, jadi tidak akan tersedak, masih bisa bernapas walaupun si ular ini cukup lama dia tersumbat untuk saluran mulutnya atau tenggorokannya, itu dia masih bisa leluasa untuk bernapas ya teman-teman, dan masih bisa menelan. Ini sangat kesulitan ya teman-teman, sepertinya sangat kesulitan karena memang dari belakang posisinya. Juga kalau dari depan pasti dia akan lebih mudah untuk menelan di ayam ini ya, tapi pasti akan tertelan kok ini, walaupun nanti prosesnya agak lama ya teman-teman. Jadi saya masih menunggu ini teman-teman. Sudah berjalan berapa menit tadi ya, sudah ada 10 menit kan lebih ya, masih proses menelan. Ini masih proses menelan teman-teman, jadi dia masih bisa bernapas dengan leluasa ya, karena tadi sudah saya jelaskan dia memang mempunyai lubang hidung di atas ini. Fungsinya memang dia terhubung dengan tengkorak, tulang tengkorak di atas ini mempunyai seperti semacam apa ya, kayak selang itu, jadi memang terhubung. Nanti setelah dia menutup kembali, setelah dia normal, posisi normal, ini akan memposisikan lubang hidungnya seperti biasa, rileks seperti biasa, normal seperti biasa ya. Jadi dia tidak akan tersedak ya, walaupun mangsanya ini lebih besar, walaupun ini dengan kaki yang melintang ya, dengan kalau pas itu rusa atau kambing dengan tanduknya, dia akan merapikan dulu dan menelannya ya.
dengan perlahan. Memang lama prosesnya, bisa kalau memang besar bisa sampai 1 jam lebih. Ini saja dengan ayam besar ini lumayan lama kan, hampir berapa menit tadi, 15 menitan lebih ya, kurang lebih ya. Jadi dia masih proses menelan dengan banyak dilumuri air liurnya ya teman-teman. Ini juga membantu proses untuk si pencernaan ular ya teman-teman, karena air liurnya sangat kental dan pekat ya teman-teman. Ini masih diolah-alik dan ini sudah hampir tertelan. Agak kesulitan ya teman-teman, soalnya melintang kakinya, bisa dibilang sungsang ini masuknya dari bulu-bulunya juga ikut dilahapnya ya teman-teman. Ini nanti kalau sudah di perutnya memang tidak bisa dicerna, nanti pas dia buang air, buang kotoran, dia akan masih gumpalan seperti bulu ini ya, karena memang tidak bisa dicerna untuk si bulu ini. Sudah sekian menit ini masih proses dia melilit terus, merapikan agar supaya lebih mudah untuk ditelan ya. Jadi remas-remas sudah sampai membiru ya, karena sudah dari awal tadi dia sudah pecah di pembuluh darahnya untuk si ayam ini. Dari awal tadi dia lilit. Ini masih proses menelan. Oke, akhirnya detik demi detik, menit demi menit ini sudah mulai masuk ya ke kerongkongan si ular, terus membuka mulutnya lebar ya teman-teman. Ini seperti paku gitu ya, nyedot ya prosesnya, walaupun pelan, ini pelan tapi pasti ya teman-teman. Dia proses memasukkan ke tenggorokannya pelan-pelan tapi pasti. Jadi emang ular kalau mangsanya memang besar dia akan lama ya proses untuk menelannya. Jadi seperti ini teman-teman. Oh, hampir saja sudah tertelan dengan susah payah. Dia masih memposisikan untuk menelan, walaupun tanpa air minum dia bisa menelan ya, walaupun susah ya teman-teman. Ini masih dirapikan juga dia, padahal sudah semuanya masuk ya di mulutnya si ular ini. Udah hampir sepenuhnya dia telan, jadi masih merungkel, masih melilit seperti ini. Oh, rupanya sudah mulai tidak kelihatan ya untuk si ayam tadi. Sudah semuanya seutuhnya dia telan, tapi masih berada di tenggorokan ya. Dia masih dengan susah payah, kangelan sereten, tapi jangan salah teman-teman, tidak sereten, ini memang seperti ini. Jadi masih proses menelan tuh kan, dari otot-ototnya dia mengencangkan dan meregangkan, jadi seperti menyedot itu teman-teman. Jadi yang masuk perlahan-lahan, walaupun tadi teman-teman tahu posisi ayamnya melintang dengan kaki di belakang, bisa masuk kan, luar biasa kan. Jadi seolah-olah seperti tidak muat ya, daripada bisa masuk ini si ayamnya.
akhirnya masuk juga kan, ini sampai terlihat nanti sampai belakang sini ya, sampai posisi di perutnya, pasti posisi perutnya. Jadi dengan susah payah dia meliuk-liuk dari sampai menelan dengan susah payah, dan ini sudah sampai di sini tak menjembling. Ya terus istilahnya apa ya, ngelek itu bahasa Indonesia apa, dia menelan, masih proses menelan, dan nanti akan turun terus ke bagian perut ya. Ini masih jalan perlahan seperti dalam selang ya. Oke, sampai di sini nanti ya perutnya persis di sepertiga dari bagian kepala. Ini jadi sekarang terlihat gendut ya teman-teman. Dia sudah memposisikan mulut dengan bentuk yang normal ya, dikembalikan lagi ke rahang yang tadi sempurna, jadi bisa menutup kembali. Dia memposisikan otot-ototnya yang tadi meregang, melebar. Ini sudah sampai sini ya, nanti sampai ke perut ini. Prosesnya lama juga ya, hampir 30 menit. Ini prosesnya lama ya, karena tadi posisinya juga melintang masalahnya sih. Dan ini masih merasa lapar loh teman-teman. Jadi memang sengaja saya kasih satu tadi, soalnya besok kan ya dia bisa makan lagi ya untuk minggu besok ya, untuk ayam yang satu tadi. Jadi seperti ini tadi teman-teman, sudah selesai proses makannya si ular ya, dan dia akan melingkarkan tubuhnya. Dan karena memang si ular sendiri kan berdarah dingin, jadi dia memang sangat perlu dengan sinar matahari ya. Jadi besok akan saya jemur untuk proses pencernaannya biar dia sempurna, untuk metabolismenya juga ya, karena memang dia butuh hawa panas ya. Kalau tidak dia juga akan melingkarkan tubuhnya kalau pun tidak sempat kena sinar matahari. Jadi seperti ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Salam lestari.